Malam ini adalah malam tahun baru Islam. Saya ulangi, malam ini dengan terbenamnya matahari kita sudah masuk tanggal 1 Muharram. Itu artinya ini adalah malam tahun baru Islam. Alhamdulillah. Tahun 1443 Hijriah. Nah, dengan bergantinya tahun, tadi sore kita sudah membaca doa akhir tahun, maka sekarang ini sebentar lagi kita akan membaca doa awal tahun. Ya, mengakhiri tahun dengan doa, dengan zikir, dan memulai tahun baru dengan doa, dengan zikir. Satu hal yang sangat baik, satu perkara yang istimewa, ya, walaupun para jamaah, kalau ada orang yang tanya, ini doa-doa seperti ini ada hadisnya apa enggak ini? Kan ada saja yang bertanya begitu. Ada enggak itu dalilnya doa akhir tahun awal tahun? Hadisnya apa? Tidak usah tanya hadis, tidak usah tanya dalil. Yang kita baca ini doa, engki, zikir. Yang kita baca ini doa, zikir, minta kepada Allah. Lah kalau zikir apa salahnya? Kalau berdoa apa kelirunya kita berdoa? Apalagi ini mengawali tahun baru kita. Ya mestinya dengan doa, mestinya dengan amal soleh, dengan amal yang baik. Sudah nggak usah nanya dalil. Yang jelas doa dianjurkan, engki, zikir dianjurkan. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Ad-du'a silahul mu'min. Apalagi kita di masjid. Masjid ini adalah bentengnya umat Islam. Al-masjid hisnun. Masjid ini bentengnya kita umat Islam. Doa adalah senjata kita orang Islam. Ya. Jadi sekali lagi tidak perlu dipertanyakan. Amalan ini adalah amalan yang baik, isinya adalah doa, isinya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo mari kita membaca doa awal sana, ya. Kalau di kertas yang panjenengan pegang itu halaman yang paling akhir, ya, doa awal sana. Sampun dipegang sedaya nggih, sampun nggih. Nah, monggo kita membaca bersama-sama. Saya yang menuntun, nanti panjenengan mengikuti, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyyu al-qadimul awwal wa ala fadlikal azimi wa judikal muawwal wa hadha amun jadidun qad akbal nas'alukal ismata fihi minasyaiton wa awliyaih wa junudih wal auna ala hadhihi nafsi al ammarati bisu wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa
يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وجودك المعول وهذا عام جديد قد أقبل نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وجودك المعول وهذا عام جديد قد أقبل نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Setelah kita membaca doa ini doa yang banyak kita dapatkan ya di dalam majmu' kumpulan-kumpulan doa ya, ini ditulis oleh ulama-ulama kita, kiai-kiai kita. Maka sekarang saya akan membaca doa awal sanah yang ditulis oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi sahibul maulid, yang ngarang maulid Simtud Duror. Nggih, saya akan bacakan, panjenengan yang mengamini mawon. Nggih, saya bacakan, panjenengan yang amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran mustamirra, hamdan la yadbituhu addun wa la yahsuruhu haddun, ala ni'amihil jasimah wa ayadihil azimah wa hibatihil jazilah wa awaidihil jamilah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin babi syafa'atil udma wa sayyidi ahli al-ardi was samaa alladhi tanhallu bi dhikrihi 'uqadun nawaib
وتصرف بوجاهته جميع المصائب صلاة يندفع بها عن الأجسام والقلوب كل أمر مرهوب ويذهب بها الكرب من كل مكروب اللهم إنا قد مددنا يد افتقارنا اللهم إنا قد مددنا أيدي افتقارنا في ليالينا ونهارنا متوسلين بك إليك وطمعا فيك وفيما لديك وراغبا فيك وفيما عندك ووصفنا كما علمت هو العز والضعف وظننا فيك كما علمت ظن جميل بك ورغبة تامة فيك وليس لنا معول في شؤوننا كلها إلا عليك ولا طمع إلا فيك وقد استقبلنا عام جديد تصرفنا فيه أقدارك وتحركنا فيه إرادتك وقدرتك الباهرة وحكمتك العظيمة أظهرت في خلقك شؤون وهم بأمرها لا يعلمون ونحن ممن تصرفنا فيه أقدارك ويحكم علينا اختيارك وقد مددنا أكف الابتهال إليك وعولنا في مطالبنا كلها عليك وقدمنا في وجهتنا أشرف الوسائل إليك وقد أدمعتنا معاملتك لنا فيما مضى من أعمالنا أن تبكي سترك الجميل علينا ومددك الوافر لدينا وأن تبدي في أجسادنا وقلوبنا وجوارحنا قوة ناهضة وهبتها الأقوياء من خاصة عبادك نتنعم بها في مظاهر أجسامنا ومظاهر أرواحنا وتهب لنا بها انشراحا في صدورنا وقوة في يقيننا وثباتا في ديننا وصلاحا في سريرتنا وعلانيتنا وجدد لنا في كل طرفة عين سرورا بطاعتك وانشراحا بما فيه رضاك عنا وأذهب عنا كل هم وغم وضيق صدر وحزن واجعل علينا واكية من حفظك ورعايتك تقينا جميع الأسواء وجميع الهموم وجميع الأقدار واجعل عين عنايتك ملاحظة لنا في كل نفس ونظر رعايتك مصاحبا لنا في كل حين واجعل علينا واقية منك في جميع أطوارنا في ليالينا ونهارنا وعشيتنا وإبكارنا تهل بيننا وبين كل كدر وهم وخطب ألم اللهم ارحم تضرعنا وابتهالنا واقبل توجهنا في كل أحوالنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا درك الهالكين أدركنا اللهم اجعل هذا العام الجديد مفتتحا بالفرج العاجل واللطف الشامل لنا وللمسلمين أجمعين وابسط فيه يا رب بساط رحمتك الخاصة على عبادك أجمعين رحمة يذهب بها القهط والقبض والهم وأبقي يا ربي أعوامنا المستقبل في مسرات وأفراح وسرور وانشراح نلتقط من تلك الأوقات صف عيشها ونعيم أنسها اللهم عجل بالفرح وافتح كل باب مرتج يا من باب عطائه لم يزل مفتوحا وغامر فضله لم يزل ممنوحا ليس لنا سعي يوجب الإدلال عليك ولا عمل صالح نقدم بين يديك ونحن بوصف افتقارنا أظهرنا خفي أمورنا رغبة في حنانك ولطفك فتعطف علينا يا عطوف وتحنن علينا يا حنان واجعل العام القابل من أبرك الأعوام علينا وأشرفها واجعلنا فيه من أسعد الناس بك وأوجه الخلق لديك واغفر يا رب جناياتنا وتقبل حسناتنا وتجاوز عن سيئاتنا وبارك في أوقاتنا وساعاتنا وحركاتنا وسكناتنا وصل وسلم يا رب على أشرف خلقك وأكرم عبادك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهب لنا به كمال الإيمان بك وكمال العفو والعافية وكمال التوفيق لما تحب وترضاه اللهم بوجاهة هذا الوجه المليح وسر هذا العبد المقرب أجل بكمال الفرج وزوال الضيق والحرج ويسر ما تعسر وحل من عقد وأصله السريرة منا والعلن وأذهب عنا الهم والحزن
ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum adhib 'anna al-humum wal ghumum wa ballighna min ridhaka ma narum wa fawqa ma narum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah para jamaah. Ini doa yang kita baca tadi, doanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, seakan-akan mewakili keadaan kita saat ini. Ya, artinya kita ini masih dalam kondisi seperti ini, ya kan? Ada pandemi, ada corona, kemudian keadaan ya makin sempit dan lain sebagainya. Subhanallah, itu semuanya ada dalam doa Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Jadi di awal tahun ini minta kepada Allah agar semuanya dimudahkan oleh Allah. Amin. Yang sempit diluaskan oleh Allah. Amin. Yang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin. InsyaAllah ini menjadi awal tahun yang baik, yang paling berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian juga kalau kita membaca tadi doa awal tahun, ya kita meminta kepada Allah agar tahun ini dan seterusnya kita dijaga oleh Allah. Ya, dijaga dari apa? Dijaga dari yang pertama syaitan. Ya, karena setan ini musuh kita. Setan itu musuh kita. Maka minta kepada Allah di awal tahun agar kita, anak kita, saudara kita semuanya dijaga dari setan. Wa auliyaih, dan juga wali-walinya setan. Ya. Makanya ada ulama yang mengatakan wali itu terbagi dua. Ada waliullah, ada walius syaitan. Badah berlina Allah, badah berlina setan. Kalau waliullah itu beliau adalah orang yang takwa kepada Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa walinya Allah? Mereka adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Itu walinya Allah. Nah, di sisi lain ada walius syaitan, walinya setan. Siapa walinya setan? Orang-orang yang mengaku ya, merasa dia punya kedudukan, merasa dia punya makom di sisi Allah, padahal kadzib, bohong, dusta. Hanya berpenampilan oke, berpenampilan seakan-akan seperti malaikat, tetapi isinya kotor hadirin. Dohirnya saja yang bagus, dohirnya berpenampilan baik, tetapi di dalamnya busuk. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Ya, sekali lagi ada waliullah, ada walius syaitan. Jangan terpengaruh dengan penampilan zahir. Saya ingat, sampean jangan terkecoh, jangan terkesima dengan penampilan luar. Ya, ada yang luarnya kadang-kadang biasa-biasa saja, tetapi ternyata dalamnya masya Allah. Ya, dalamnya luar biasa. Sebaliknya ada yang luarnya bersih seakan-akan, tidak taunya dalamnya bosok, dalamnya sangat jelek. Makanya di antara doanya para ulama, ya, beliau berdoa, Allahumma ja'al sariratana khairan min alaniyatina. Ya Allah, jadikanlah yang ada di dalam hati kami lebih baik daripada yang tampak dari luar ini. Anda melihat sosok seorang ustadz, ya lihat zahirnya bagus, pakai serban, ya kan,
Ada kadang pakai apa? Imamah. Kan begitu zahirnya. Tapi dalamnya, batinnya wallahu a'lam. Memang kita enggak boleh suudzon. Kita enggak boleh buruk sangka. Kita minta, ya Allah, jadikanlah hati kami ini sarirotana, yang di dalam ini lebih baik daripada yang luar, lebih baik daripada yang nampak, gitu loh. Paham gak? Jangan kebalikannya, naudzubillah, ternyata yang di dalamnya lebih jelek daripada yang tampak di depan orang. Saya mau cerita sedikit. Dulu ada satu orang, dia suka ke masjid, jamaah di masjid. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, tidak ada orang ya, tidak ada yang ngelihat, dia maksiat di rumahnya. Apa maksiat yang dilakukan? Dia minum khamr. Tapi compok nah, ada orang oning. Jadi kalau ke masjid ya seperti biasalah orang ke masjid, pakai sarung, pakai baju, pakai kopiah, sholat. Begitu pulang ke rumahnya, ditutup semua pintu, jendela, diselot semuanya, mabuk. Tidak ada yang tahu. Ya kan? Lah orang-orang luar ini menyangka dia orang bagus, orang baik, sergap ke masjid padahal. Tapi kok ternyata kalau sudah pulang ke rumah beda lagi. Kalau sudah sendirian, tidak sama dengan yang tampak di depan orang. Singkat cerita, orang ini sakit. Orang ini sakit. Sakit dia. Ketika dia sakit, dia tawassul dengan Al-Quran. Ya Allah, saya tawassul dengan Al-Quran ini, ya Allah, sembuhkan saya, pebaras aki, ya Allah. Kalau saya sembuh, ya Allah, janji saya tidak akan mengulangi perbuatan saya. Ya, bertawassul dengan Al-Quranul Karim. Subhanallah, beres, sehat dia. Ya, barokahnya apa? Al-Quran. Barokahnya tawassul dengan Al-Quran. Beres, sembuh. Ke masjid lagi, ya kan? Ke masjid lagi. Tidak lama, komat boleh, kumat lagi, mabuk lagi. Ya mabuknya di dalam rumah, tidak ada orang tahu, gitu loh. Mabuk lagi hadirin. Akhirnya sama Allah dikasih penyakit lebih parah lagi dari yang sebelumnya, lebih parah. Ya tidak keluar rumah dia, tidak keluar rumah, sakit. Tiba-tiba dia ingat, dalam Quran ini ada surat Yasin, yang mana Yasin itu dikatakan sebagai qalbul Quran, atena al-Quran. Paham Pak nggih? Intinya atau apa ya, hatinya Al-Quran itu ada dalam surat Yasin. Makanya ulama-ulama kita dulu tidak lepas dari surat Yasin itu. Nggih, selamat tanoma Yasin. Ya kan? Ada apa? Yasin. Mulai pengajian baca Yasin, nanti ono selamatan Yasin. Nah, jadi bukan hanya untuk apa istilahnya tahlil tok, atau ya apa untuk orang meninggal saja, enggak. Nah, karena beliau tahu bahwa Yasin itu adalah lubbul Quran, intinya Al-Quran, atena Al-Quran, neka berada dalam surat Yasin, ada dalam surat Yasin. Likulli syai'in qalbun wa qalbul Quran Yasin au kama qala. Dawuh Kanjeng Nabi, setiap sesuatu itu ada intinya, ada intinya, dan inti Al-Quran adalah surat Yasin. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah kita ini semua, saya yakin ini yang hadir semua ini hafal Yasin semua ini, walaupun kita tidak pernah niat menghafalkan. Nggih apa nggih Pak? Engki apa engki? Nih sampai semua yang hadir ini, insya Allah saya yakin semuanya hafal Yasin. Padahal kita tidak pernah niat menghafalkan, tapi karena dibaca terus, betul enggak? Dibaca terus, malam Jumat Yasin, Yasin, Yasin. Apalagi kayak kemarin ini, satu hari ada yang meninggal 2 orang, 3 orang. Engki, ada kadang tahlil itu dimulai ba'dal asar tahlil, jam 5 tahlil lagi, ba'dal maghrib
ada lagi tahlil. Ba'dal isya ono maneh. Ada enggak yang begitu? Berarti 1 hari 4 kali baca Yasin. Apa tak hafal sampean? Hafal. Ya bukan doakan orang mati, bukan ya. Maksudnya itu kita dengan sendirinya menghafal. Padahal para jamaah, ternyata itulah yang menjadi doanya Rasulullah. Itulah yang menjadi harapannya Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad menyebutkan inti Al-Quran itu ada dalam Yasin, Nabi berdoa, Nabi berharap agar Yasin itu ada dalam hati umatku, kata Rasulullah. Subhanallah ya. Tuhan Kanjeng Nabi, Pak. Doanya Rasulullah, beliau mengharap agar Yasin ada di hati kita semua. Dan alhamdulillah berkat doanya Nabi, insya Allah umat Muhammad hafal Yasin semua. Doanya Rasulullah itu apa? Karena sudah terbiasa kita baca, terbiasa. Ya alhamdulillah Nabi tidak bilang Al-Baqarah ya. Hah? Mentepak Al-Baqarah, Bib. Lumayan. Berapa ayat tuh? Al-Baqarah berapa ayat? 286 nggih. Pinten? Tidak ada yang hafal Quran ini ya. Enggak, saya nanya betul ini. Al-Baqarah berapa ayat? Pinten ayatnya? Al-Baqarah? Coba. Sebentar. Al-Baqarah 286, betul. Saya bilang tadi ya, 286 ayat. Kalau Yasin kan 83 ayat. Lagi Kanjeng Nabi mengatakan, aku berharap Yasin ada di hatinya umatku ini. Makanya alhamdulillah kita hampir semuanya hafal Yasin kan. Nah kalau Al-Baqarah lumayan 286 ayat. Ya kalau ada yang hafal semua Al-Quran, ya Masya Allah, istimewa hadirin. Istimewa. Saya itu. Kalau anda punya anak hafal Quran, istimewa. Tidak hanya di dunia, besok di akhirat istimewa. Panjenengan sebagai bapaknya besok istimewa, apalagi anaknya. Orang tuanya yang punya anak hafal Quran itu istimewa besok di akhirat, apalagi anaknya yang hafal Quran, gitu loh maksudnya. Paham ya? Anak yang hafal Quran besok oleh Allah diberi izin untuk memberi syafaat kepada keluarganya semua. Ya, jangan pikir aja. Ya. Pikirkan baik-baik. Kalau kepingin, biarkan orang itu ngomong seperti itu hadirin. Tapi kita yang kepingin punya anak selamat dunia akhirat. Gina bangge? Saya katakan di majelis ini, kalau terjadi sesuatu kepada anak kita yang tidak baik, itu orang hanya bisa mencibir. Tahu mencibir sampean? Tidak akan menolong anda dia, tidak akan membantu anda. Jadi biar aja, biar dia mengatakan sampai niki bapak kolot sampai niki. Masa zaman milenium sih mondok ae. Ojo. Ya, lek mondok iku kok dadi apa? Lho kok dadi apa? Kalau keluar pondok nanti bisa kerja apa? Ya semuanya bisa. Anak pondok itu dilatih di pondok hidup mandiri. Anak pondok dicul di hutan hidup insyaallah. Engki. Iya karena biasa soro. Anak sampean gak tahu mondok, jangan ke hutan, pengirit lorong ada bingung. Ayo, ocol anan bingung. Kalau kita yang pernah mondok itu biasa, sulit. Tak ngakan biasa, telat ngakan biasa. Coba anak yang tidak mondok, telat ngakan, asam lambungnya naik. Hah? Mahnya kumat. Anak-anak pondok biasa, Pak. Loh, ini yang teman-teman yang mondok tahu ya. Di pondok itu loh, Pak, makan mie itu pakai air dingin itu biasa. Mie Indomie atau mie apa itu? Ya kan kalau mau pakai air panas masih ke dapur, langsung aing celep. Yudek ikakan nyaman jan. Enak iki. Lah iku arek pondok. Aneh sampean gak mondok. Ayo buktikan omongan saya. Nanti sampai pulang, anaknya kasih mie air dingin, mules. Sawah iki. Ayo bukti hakim tak mules.
sakit tabuk mencret, ndak tahan, ndak tahan. Anak pondok tahan Pak. Iya. Oh kadang-kadang cukup karena beri ikakan kia kok nyaman kan. Ya, jadi anak pondok serba bisa, jangan memandang sebelah mata anak pondok. Loh, apalagi zaman sekarang ini, masya Allah. Anak kita yang ndak mondok kerjaannya apa? Bangun tidur nekuk HP. Ayo, jangan bohong. Nggih napa nggih? Nih ibu-ibu, bapak-bapak, ini anaknya yang ndak mondok sekarang, yang ada di rumah, bangun tidur langsung HP, Pak. Alasannya daring jan. Mosok daring mari subuh langsung daring sekolah opo iki? Ya kan? Nyekel HP. Dan itu terus sampai mau tidur tetap nyekel HP. Itu anak yang ndak mondok. Lah kalau sampean punya anak mondok jam 3 malam bangun anak kita di pondok tahajud. Qiyamul lail, Pak. Sampai subuh. Subuh berjamaah di masjid. Mari subuh baca wirid. Baca wirid, baca Quran. Jam 6 pagi ngaji sama kiainya. Nanti jam sekian istirahat, jam 8 sekolah lagi di pondok. Jadi manfaat umurnya barokah. Paham ya? Nah, kalau anak saya nanti mondok, Beb, jadi apa? Ya jadi orang. Jadi manusia. Manusia yang seutuhnya. Jadi orang yang seutuhnya. Karena ada manusia tapi tidak jadi manusia. Dohirnya saja manusia tapi dia bukan manusia. Kenapa? Karena dia tidak ibadah, dia tidak taat kepada Allah, maka dia bukan manusia dan tidak pantas dikatakan manusia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makanya kalau tidak ibadah tidak pantas dikatakan manusia. Apa sampean mau punya anak yang katanya manusia tapi dia tidak pantas dikatakan manusia? Karena tidak mengerti apa-apa, tidak pernah belajar agama, tak oning hukum, tidak ngerti najis, caranya sholat gimana tidak paham. Coba bapak-bapak, maaf saya tidak menyebut atau tidak menyinggung siapapun. Anak sampean yang sekarang sudah SMA, tapi tidak belajar di pondok atau tidak sekolah madrasah atau tidak pernah ikut pengajian. Sampean tanyakan anak Anda, "Leh, rukun wudu iku piro?" Ya, ini amanat dari saya loh ya. Awas loh ya, amanat ya. Sampai nanti pulang dari majelis ini, bagi yang tidak pernah mondok anaknya, SMA, bukan yang kecil, SMA, yang sudah SMA, ya, yang suka daring-daring itu, ini, leleh, kene, apa Pak? Ini ono amanat iki, tuku Habib iki amanat, apa? Coba sebutkan rukun wudu. Ya kita tunggu nanti jawaban anaknya sampean apa ya. Senin depan tak tanya satu-satu sampean insyaallah. Kalau yang Senin depan tidak masuk, ya berarti, nah gitu ya. Tak tanya satu-satu sampean. SMA itu kan sudah umur 16, 17. Loh tidak ngerti wudhu kan berarti selama ini wudhunya bagaimana coba anak kita itu. Enggak nanya yang berat-berat, enggak. Rukunnya wudhu ada berapa? Sudah itu toh. Tanyakan sama anak Anda. Tanya Aki Kapotrana. Ibu-ibu ya? Bu, sampai dengar apa enggak sih ini? Tanyakan kepada anak yang perempuan tuh yang sekolah-sekolah itu, yang suka bergaya-gaya dengan handphonenya itu. Sampai takokno, "Duk, rukun wudhu apa saja? Rukun wudhu ada berapa?" Yes. Nah, Senin depan saya mau tanya panjenengan bagaimana jawaban anaknya, nggih? Nah. Ono sing ngomong, "Jangankan anaknya, Beb, bapak tibi tak tahu jan." Loh, ya apa iki? Waduh. Jangankan anaknya, Beb, reng tuana tibi tak oning jan. Aduh, payah ya. Lah, itu kan satu contoh apa ya, kasus di mana anak sudah waktunya wajib sholat tapi belum ngerti wudhu. Pak, Bu, para jamaah sekalian, saya kan ngajar di pondok ya, saya ngajar di beberapa pondok. Dalam kitab
Safina tuh, Safina, kitab yang kecil kan Safina. Semerap Safina nggih. Ya teman-teman pasti tahulah. Kan kitab kenek nih Pak. Itu kan dasaran semua. Itu dalam kitab Safina itu diterangkan diantaranya rukun-rukun sholat ya kan. Ada takbiratul ihram, ada membaca Al-Fatihah dan lain sebagainya. Itu diterangkan di dalam Safinatun Najah itu bahwa diantara syarat-syaratnya membaca Al-Fatihah harus benar dalam mengucapkan tasdidnya. Seberapa tasdid nggih? Tasdid itu kan dibaca mati dan hidup lagi kan begitu. Kalau sukun kan mati. Kalau tasdid apa? Mati hidup lagi kan begitu. Alhamdulillah. Loh, ini kan tasdid. Nggih, leres nggih? Alhamdulillah berarti ada di lam lafdzul jalalah. Ar-Rahmanir Rahim ada di ra. Tasdid ada di ra kan? Loh, itu loh Pak. Mohon maaf, bukan saya merasa paling alim. Anda mungkin selama ini sholat baca Al-Fatihah, Anda tidak tahu ada berapa jumlah tasdid dalam suratul Fatihah. Dia macamnya gak ngitung beb jalan. Loh, dalam kitab Safina yang kecil itu dibahas, diterangkan bahwa tasdid dalam Al-Fatihah itu jumlahnya 14. Di mana letaknya? Diterangkan di huruf ini, di lam, di ra, di shad, ini ada semua 14 tempat. Oke, wes. Ya, lagi. Syarat orang takbiratul ihram itu, Pak, kalau di kitab fikih ada 20 syarat. Kan sepertinya gampang ya, takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Ya, takbiratul ihram itu kalau kita ngaji dalam fikih ada 20 syarat. 20 syarat ketika kita mengucapkan takbiratul ihram. Nah, kalau tidak pernah belajar terus ya nopo ngoten lho. Enggak, saya ngomong gini bukan saya merasa paling alim enggak. Karena kebetulan saya ngajar itu gitu loh. Pas babnya bab itu. Jadi saya ingat takbiratul ihram saja syaratnya 20. Tidak boleh hamzanya panjang, tidak boleh Allahu Akbar, tidak boleh. Paham ya? Kan pendek Allahu Akbar, tidak boleh hanya panjang Allahu Akbar karena beda artinya. Baknya nggak boleh panjang Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, tidak boleh, maknanya beda. Nah, makanya kalau ada muadzin, biasanya muadzin yang agak tua-tua gitu ya, baknya dibikin panjang, terutama adzan subuh. Muadzinnya baru bangun, ki ngantok, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada enggak yang adzan begitu? Ada, mungkin Anda pernah mendengar. Loh, itu kan keliru, Pak. Akbar itu artinya beda. Kalau Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kan ini ke artinya. Tapi kalau akbar panjang itu maaf. Itu artinya bisa diartikan gendang, bisa diartikan darah head. Dari Mas sampean. Terus mau diartikan apa kalau orang baca Allahu akbarnya baknya panjang? Mau diartikan apa coba? Itu kan bahaya gitu. Paham enggak maksud saya ini? Ini contoh saja. Sedikit ini lafaz ini toh Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Allah yang paling besar, Allah yang maha besar. Tapi kalau baknya dipanjangkan, akbar itu bisa artinya gendang atau akbar itu nama darah head. Terus kalau kita gabung dengan nama Allah, ternyata baknya dipanjangkan, Anda mau terjemahkan apa coba? Jauh ya maksudnya ya? Jauh gitu loh. Nah, makanya takbiratul ihram saja syaratnya ada 20. Waduh Beb, kalau itu jangankan anak saya Beb,
Saya sendiri tidak paham jadi. Masya Allah. Lah makanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Ini bapak-bapak ini walaupun sudah umur 60, 70 masih mau hadir pengajian. Nggih, alhamdulillah. Tidak ada terlambat untuk mencari ilmu. Paham nggih? Tidak ada terlambat untuk menuntut ilmu. Guru kita semua Al Habib Saleh bin Ahmad Al Idrus, beliau pernah bercerita, ada seorang profesor, kata beliau. Habib Saleh sering menceritakan, ada seorang profesor. Ya, profesor kan berarti sudah umurnya, ya kan? Ya, mungkin 50, 60 lah. Ini profesor dengan segala titelnya, sudah prof ini kan sudah di atasnya doktor, ya kan? Sudah prof ini. Tapi ketika dia berada di puncak titel tadi itu, dia merasakan kekosongan dalam hatinya. Kosong. Apa titel saya ini untuk apa? Hanya dibuat bangga-banggaan, wah profesor, prof, tapi hatinya kosong dia, gersang dia. Akhirnya apa? Kata guru kita Habib Saleh, ini profesor tadi mulai belajar Iqra. Iqra, sama Iqra. Anak-anak ngaji loh, Iqra. Sekarang kan macam-macam ya, ada metode ummi, ada metode apa macam. Kan dulu yang populer Iqra dulu yang populer kan. Jadi dia sudah profesor tapi masih ngaji Iqra. Lah anak kita ini walaupun belum punya gelar sudah baca Qur'annya, masya Allah kan begitu. Engki Pak, anak kita loh kan alhamdulillah yang sudah sekolah TPQ, ada yang sudah apa, ada yang sudah hatam Quran juga, ada yang hafal juz amma kan begitu, masih kecil. Ini ada profesor baru ngaji apa? Iqra. Loh, tapi apakah itu menunjukkan kehinaan? Bukan. Justru ini menunjukkan kemuliaan. Di saat dia sudah umur tua, sudah mendapat gelar yang paling tinggi, disitulah dia ingin mendekat kepada Allah dengan belajar Al-Quran. Artinya tidak ada batasan umur, hadirin. Paham gak? Tidak ada kata-kata terlambat, tidak ada. Umur berapa? Ayo ngaji. Saya malu beb, masa ngaji Iqra? Loh, ada apa malu? Silakan Anda mungkin datangkan ustadz ke rumah Anda, ya kan, ngaji berdua, bagus. Artinya harus berusaha. Ya apa saya bisa baca Quran? Gimana kita bisa ngaji Quran? Ya saya sudah nyoba-nyoba, masih agak agak terbata-bata ketika ngaji Quran. Bagus. Malah Nabi mengatakan orang yang ngaji Qurannya terbata-bata. Oh nih, terbata-bata paham ya? Ada bahasa Jawanya enggak? Hah? Apa? Gratul-gratul. Ya, betul ya. Maksudnya baru belajar kan bacanya dulu. Kadang karena sudah agak tua, kadang napasnya rotok apa? Ya, bukan kena corona, bukan ya. Itu kan sesak napas, itu beda. Kadang karena tua kan, jadi ngajinya itu mandek-mandek. Itu kata Nabi, orang yang baca Quran seperti itu lahu ajran, pahalanya 2, hadirin. Ya, maaf ya, kita kadang-kadang kalau tadarus Quran tuh, tadarus kan ada aja bapak-bapak yang ngajinya pelan-pelan gitu ya. Alhamdulillahi. Nah, itu malah double pahalanya. Loh ya napa? Kenapa dia memaksa ya kan? Aku harus ngaji. Kok kudu iso aku melok tadarus, itu malah pahalanya double, hadirin. Ya kalau yang sudah mahir kan ya biasa, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ya monggo. Tapi bagi yang bacanya seperti itu malah double pahalanya. Tidak ada kata-kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Tidak ada kata-kata terlambat untuk belajar agama. Ayo monggo yang semangat nih, bapak-bapak yang hadir nih, mungkin ada yang umur 60, ada yang 70. Ayo semangat, tidak apa-apa. Saya sering mengatakan di mana-mana, walaupun Anda ngaji langsung tidur, tidak apa-apa, Pak. Tidak, betul ini, tidak apa-apa. Minggu depan tak bawakan bantal, tidak apa-apa. Tedung kebi, saya bontore. Sing penting gelem
Alhamdulillah. Iya. Ini ibu-ibu ini kan tidak kelihatan ya. Ini ibu-ibu ini no sing senden enak, ya kan? Selonjor senden, langsung bismikallahumma ahya wa bismika. Sudah pengajian Habibnya Al-Fatihah, cepet cek dedung sampean. Padahal sudah hampir 1 jam ngaji ini. Cepet aja. Ya, tapi alhamdulillah saya senang, kita semua senang. Tidak ada kata-kata terlambat untuk belajar agama. Tidak ada kata-kata terlambat untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah. Insyaallah di tahun baru ini kita dijaga oleh Allah dari setan, dari wali-walinya setan, dari tentara-tentaranya setan, dan kita dibantu oleh Allah Ta'ala untuk dapat memerangi nafsu kita al-ammarah bisu yang selalu menyuruh kepada keburukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesibukan dalam tahun ini dan berikutnya, kesibukan untuk ibadah kepada Allah, kesibukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, kesibukan untuk kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal mawahibil idham. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zainhu fi qulubina wa kari ilal kufur wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.